Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa terkasih, saya menyebut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan episode hari ini adalah apa saja tata aturan Alkitab dan bagaimana tata aturan tersebut membantu kita memahami rencana Allah dalam berurusan dengan bumi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bertemu setelah rehat. Pertanyaan mengenai dispensasi sangat penting karena menempatkan di hadapan kita cara memahami garis waktu Allah dalam berurusan dengan bumi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa Alkitab ditulis dalam berbagai zaman, ditulis untuk berbagai zaman. Jadi, Allah berurusan dengan orang-orang kuno dengan cara tertentu. Dan dia berurusan dengan gereja dengan cara yang berbeda. Dan siapapun di antara Anda yang baca perjanjian lama akan menemukan bagaimana Allah berurusan dengan orang kuno. Mungkin kekudusan Allah, murka Allah, dan penghakiman Allah terlihat jelas serta bagaimana Allah memiliki aturan ketat mengenai pelanggaran Sabat dan pelanggaran hukumnya. Namun jika ia membaca perjanjian baru, ia akan menemukan bahwa semuanya diselimuti oleh kasih karunia dan ia mungkin berpikir bahwa perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru sehingga beberapa orang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru. Ada sebuah kutipan terkenal dari Agustinus yang mengatakan bedakan zaman-zaman maka kitab suci akan selaras. Kita harus mengetahui bahwa ada sesuatu dalam kitab suci yang disebut dispensasi yang membantu kita memahami bagaimana Allah berurusan dengan bumi sebelum air bah, bagaimana dia berurusan dengan bumi setelah air bah, dan bagaimana dia berurusan dengan bumi setelah hukum diberikan, dan bagaimana dia berurusan dengan dunia saat ini dalam masa kasih karunia. Juga bagaimana dia berurusan dengan dunia di masa depan. Seluruh konsep ini dirangkum dalam sesuatu yang disebut dispensasi Alkitabiah. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan istilah yang dikarang, tapi bersifat Alkitabiah. Ungkapan ini disebutkan dalam Efesus 1 pengaturan zaman kepenuhan, yang berarti kerajaan 1000 tahun. Dan dalam Efesus pasal yang ketiga, kita membaca tentang penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Apa itu dispensasi? Apa arti dari kata tersebut? Kata dispensasi memiliki akar linguistik, kata Yunani, yang berarti dispensasi adalah oikonomia dalam bahasa Yunani. Dan kata ini merupakan akar dari dua kata terkenal dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah administration atau administrasi dan yang kedua adalah ekonomi. Administration berarti pengelolaan atau manajemen. Sedangkan ekonomi sudah jelas artinya. Jadi ketika kita memahami bahwa kata dispensasi adalah akar dari kata administration dan ekonomi, artinya cara Tuhan berurusan dengan bumi selama periode waktu tertentu untuk tujuan tertentu. Bagaimana Tuhan berinteraksi dengan manusia dalam periode-periode tertentu? Itulah arti dari kata dispensasi. Tentu saja Tuhan tidak berurusan dengan dunia dengan satu cara yang unik. Tuhan berurusan dengan Adam di taman dengan cara tertentu. Lalu setelah Adam keluar dari taman dengan cara yang berbeda. Dari zaman Nuh hingga Abraham ada cara tertentu. Dari Abraham hingga Musa, cara yang lain. Dari Musa hingga Kristus, ada cara yang berbeda lagi. Sekarang sejak Kristus hingga saat ini Tuhan berurusan dengan manusia dalam masa yang berbeda dan akhirnya kerajaan 1000 tahun memiliki caranya sendiri. Perbedaan ini disebut dispensasi. Secara umum terdapat 7 dispensasi dalam Alkitab. Kita akan melihatnya dalam gambar yang menunjukkan ketujuh dispensasi ini. Mulai dari dispensasi pertama di Taman Eden hingga dispensasi terakhir dalam kerajaan 1000 tahun. Dispensasi pertama disebut dispensasi ketidakbersalahan. Ketika Adam berada di taman dalam keadaan tidak bersalah. Yang kedua adalah dispensasi hati nurani. Setelah kejatuhan manusia dan hati nurani masuk dalam dirinya, dispensasi ini berlangsung dari kejatuhan manusia hingga air bah pada zaman Nuh. Kemudian dispensasi pemerintahan yang dimulai setelah keluar dari bahtera setelah air bah hingga dispensasi janji, yaitu panggilan Abraham bahwa para leluhur. Setelah itu ada dispensasi janji atau panggilan yang berlangsung dari Abraham hingga hukum Taurat. Lalu datanglah dispensasi hukum Taurat. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa dan berlangsung dari Musa hingga kedatangan Kristus. Sekarang adalah dispensasi kasih karunia dimulai sejak hari Pentakosta atau sejak kedatangan Kristus dan hari Pentakosta hingga pengangkatan ketika Kristus datang dan membawa gerejanya. Dispensasi kerajaan 1000 tahun ini adalah dispensasi ketujuh yang disebut dispensasi kepenuhan waktu supaya dalam Kristus sebagai kepala yang mempersatukan segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ketujuh fase ini adalah 7 cara di mana Tuhan berurusan dengan bumi.
Dan dalam setiap cara, ujian berakhir dengan kegagalan manusia. Ketika Adam berada dalam keadaan tidak bersalah, dispensasi ini berakhir dengan kejatuhan manusia, yaitu kejatuhan Adam. Ketika Adam jatuh, dimulailah dispensasi kedua yang disebut dispensasi hati nurani. Hati nurani mengatur manusia, memberitahunya ini benar atau salah, tetapi hati nurani tidak menyembuhkan manusia. Hati nurani berlangsung hingga air bah setelah 1656 tahun sejak penciptaan. Sehingga dispensasi ini berlangsung selama 1656 tahun dan berakhir dengan bencana air bah. Jadi sekali lagi, manusia gagal. Setelah keluar dari Batra, dimulailah dispensasi lain pada zaman Nuh, yang disebut dispensasi pemerintahan. Ketika Tuhan berkata kepada Nuh, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia. Dispensasi ini berlangsung hingga panggilan Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham, dimulailah dispensasi keempat yang disebut dispensasi para bapa atau dispensasi panggilan atau dispensasi janji. Maka Tuhan memanggil Abraham dan dispensasi ini berlangsung dari Abraham hingga hukum Taurat, dan faktanya manusia juga gagal karena ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyembah anak lembu emas sehingga manusia gagal. Ketika datang dispensasi hukum Taurat, itu berlangsung dari Musa hingga kedatangan Kristus sekitar 1500 tahun. Dan dispensasi ini berakhir dengan kegagalan manusia karena Kristus datang. Tetapi mereka menyalibkannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapkannya lah dispensasi ke-6, yaitu dispensasi kasih karunia, di mana kita hidup saat ini. Dan ini juga akan berakhir dengan kegagalan manusia karena ketika Kristus datang dan bawa gerejanya, kekristenan nominal yang hanya secara lahiriah mengakui iman akan tertinggal di bumi setelah pengangkatan gereja. Babel si pelacur, sistem keagamaan ini akan mengumpulkan semua agama dunia menjadi satu agama, dan binatang itu akan bersekutu dengan agama ini, agama binatang setelah pengangkatan gereja. Ada penghakiman atas Babel si pelacur dalam Kitab Wahyu pasal 17 dan 18. Dan dengan demikian dispensasi ini akan berakhir dengan kegagalan sampai akhirnya datang dispensasi terakhir yang ketujuh yang disebut dispensasi kepenuhan waktu atau zaman yang akan datang atau masa pemulihan. Semua ini adalah nama-nama untuk dispensasi ketujuh yang disebut kerajaan 1000 tahun. 7 dispensasi. Sekarang apakah kerajaan 1000 tahun juga akan berakhir dengan kegagalan manusia? Diketahui bahwa pada akhir kerajaan 1000 tahun ketika iblis akan dilepaskan untuk waktu yang singkat akan terjadi kudeta besar dan pemberontakan terbuka terhadap Kristus Sang Raja. Pemberontakan ini disebut Magog atau Gog dan Magog, yaitu koalisi dari semua pihak di bumi melawan Kristus Sang Raja. Penghakiman atas koalisi ini adalah pembakaran langit dan bumi, di mana Tuhan akan menghakimi koalisi ini. Maka setiap zaman dan setiap pemerintahan berakhir dengan kegagalan manusia. Mengapa kita mengatakan bahwa kita harus membedakan antara dispensasi agar kita dapat memahami dengan pasti bahwa dalam perjanjian lama terdapat berbagai dispensasi yang berbeda dari yang ada dalam perjanjian baru. Dan supaya kita mengetahui bahwa hukum Taurat berbeda dengan dispensasi kasih karunia. Doa-doa dalam hukum Taurat yang berisi balas dendam dan minta murka Allah berbeda dengan doa-doa dalam era kasih karunia dan perjanjian kasih karunia, di mana ada pengampunan bagi orang berdosa dan permohonan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita. Bedakanlah zaman-zaman, maka kitab suci akan selaras, dan pisahkan sepenuhnya antara gereja pada masa sekarang dengan Israel dalam perjanjian lama. Sampai jumpa dalam episode baru yang akan datang. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.